Karena Diego itu guru Zigong. Zigong itu similar like Tai Chi ya. Jadi mereka sama-sama ya. Jadi olah nafas seperti itu gunanya banyak sekali ya. Karena manusia itu kan kita ini apa ya? Kita ini mempunyai hubungan. Manusia itu memiliki hubungan antara pikiran, mental, dan emosi ya. Dari ketiga itu akan memberikan vibrasi ya. Vibrasi ini yang akan kita keluarkan dari apa ya, merupakan attitude kita, karakter kita, seperti itu. Jadi aku usahakan setiap hari untuk melakukan itu, terutama aku ketika aku menghealing orang. Oke, kita matiin aja. Karena abis ini aku mau bacain tarot buat teman-teman gratis loh. Aku biasanya nggak mau gratisan. Karena ya ketika baca tarot itu bukan hanya meletakkan atau menyebarkan, enggak seperti itu, tetapi aku memakai energiku. Karena setelah reading tarot, aku itu pasti yang kelelahan, yang capek banget, yang nggak mood, yang kayak mual, kayak yang pusing gitu. Kenapa? Karena energi dari orang yang aku baca. Orang yang datang ke aku itu kan pasti banyak masalah ya Beb ya. Orang yang datang ke aku itu pasti orang yang punya masalah dan mereka ingin masalahnya itu diketahui. Sedangkan mereka nggak tahu mesti ngapain, iya kan? Nah, jadi itulah pekerjaanku. Ada Nuria, halo. Melihat ini, melihat dari kartu, ya. Dan itu capek, ya, capek banget. Jadi hari ini karena aku jarang di Facebookku yang ini ya, aku punya beberapa Facebook sih. Dan aku lebih aktif di Facebook aku yang satunya, yang pertama. Itu aku hampir tiap hari aku share ya. Dalam arti bukan share video atau share live kayak gini, ya apa aja gitu. Jadi aku mencoba untuk ke live di sini karena jarang di Facebookku yang ini. Dan aku lanjutkan ya. Jadi orang itu, klien aku datang waktu itu, dia tidak berkomunikasi dengan orang yang dia sayangi 3 tahun. Kamu bayangkan, 3 tahun dia itu seperti orang gila, gak bisa makan, gak bisa tidur. Gimana sih kita lagi menyayangin orang, tiba-tiba terus gak ada masalah, gak ada apa-apa, gak ada say goodbye, gak ada reason, tiba-tiba hilang ya. Nah waktu itu dia datang ke aku dan aku menarot dia. Waktu itu telepon karena aku punya 2 paket ya. Paket pertama itu kamu bisa bertanya satu pertanyaan atau 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan ya. Dan aku akan menjawabnya lewat voice. Dan paket kedua adalah kamu bisa menelpon aku 31 menit atau setengah jam atau 1,5 jam, atau kalau misalkan mau dadakan itu aku cas lagi ya, karena dadakan ya nggak ada persiapan gitu loh. Itu telepon ya, seperti itu. Nah singkat cerita dia datang ke aku mengutarakan dia waktu 1 jam. Aku malah lebihin loh, aku tuh selalu melebihkan waktu untuk ngobrol dan aku nggak cas. Kalau orang lain pasti udah dicas dan aku nggak seperti itu Beb. Jadi aku appreciate banget ketika orang datang ke aku, mereka untuk mencari tahu apa yang harus gue lakukan, seperti itu ya. Baik, akhirnya waktu itu 1 jam lebih aku komunikasi sama dia dan aku memberikan afirmasi ya. Dan aku memberikan afirmasi itu dengan kata-kata dan kemudian dia terapkan. 5 hari kemudian, tahu nggak apa yang terjadi? Klienku itu hubungin aku dan dia bilang apa? Mbak, thank you so much. Because karena kamu sudah membantu aku, menarot aku, dan jadi aku jadi tahu apa yang terjadi dengan orang yang kusayangi itu. Dan kemudian aku memberikan afirmasi. Kamu tahu,
5 hari kemudian orang yang disayangin itu menghubungi dia. Kan aku tanya pada klien aku, kamu mau lihat tarot, tujuannya apa? Ya kan? Nah, dia berkata tujuannya adalah I just wanna say goodbye, I just wanna say sorry sama orang yang aku sayangi. That's it. Setelah itu aku tahu dia baik-baik aja. Aku akan melepaskan dia. Ternyata kebutuhan jiwa kita itu seperti itu loh, sesimpel itu loh. Tapi begitu sulitnya orang itu ya, ketika hubungan itu terputus, nggak ada komunikasi. Padahal keinginan jiwa itu hanya ingin memaafkan. Aku hanya minta maaf dan aku hanya mengatakan udahan. Hanya itu. Hanya aku bantu dan aku berikan afirmasi, dan 5 hari kemudian dia kasih aku kabar bahwa orang itu menghubungi dia. Dia mengatakan persis yang seperti aku katakan, dan kemudian dia bilang selamat tinggal and I'm sorry. Karena ya sudah, dia mempunyai misi dan visi sebelum ketemu dengan klienku itu. Luar biasa ya. Nah, ada memang yang aku berikan afirmasi dan itu work ya. Tapi ada masalah-masalah yang memang perlu penanganan khusus ya, penanganan khusus. Nah, misalkan seperti ini. Ada orang klien aku datang ke aku dan dia pasangannya itu mau bercerai. Mereka ini mau bercerai. 5 hari waktunya waktu itu ya, 5 hari. Aku dikasih waktu 5 hari dandanin hubungan orang. Sebenarnya itu adalah itu sesuatu yang waktu itu nggak kebetulan. Waktu itu kebetulan. Kok aku lagi nyapa klien aku itu. Waktu itu kan dia tarot ya. Nah, tiba-tiba aku tuh terpikir dia gitu loh. I don't know why gitu. Jadi aku just say hello, apa kabar gitu. Langsung dia bilang aku mau bercerai katanya. Oh ya, really? Terus dia mengatakan masalahnya. And then akhirnya aku bilang masuk deh ke paket cahaya. Ya. Paket cahaya itu apa sih? Paket cahaya itu adalah penyembuhan pikiran, emosi, dan mental. Itu yang aku lakukan. Ya, jadi secara kuantum fisika aku bisa menjelaskan, tapi aku biasanya hanya menjelaskan lewat ilmiah aja. Secara metafisika pun aku bisa menjelaskan, tetapi kalau aku jelaskan too much ya, too much here, karena kan kita sebentar lagi nanti mau bermain ya. Jadi sebenarnya aku sih mau membagikan cerita aja sebenarnya. Karena paket cahaya itu aku memerlukan waktu 4 hari sebenarnya. Tetapi kadang dibutuhkan 7 hari. Dan di situ mesti ngapain ya. Jadi secara ilmiah aku hanya bisa menjelaskan paket cahaya itu adalah penurunan gelombang otak. Dan aku akan membuang memori-memori yang gak penting. Karena ternyata di dalam diri kita ini ya, otak kita itu seperti banyak data teman-teman. Jadi kayak kalian tahu lah ya, kayak komputer atau HP aja lah kerjanya bagaimana ya. HP kita kalau terlalu full, terlalu banyak aplikasi kan harus dibuang ya. Kalau kita masuk ke setting, di situ ada manager application ya. Kalau kita lihat tuh, Facebook aja berapa tuh? Berapa dia megabyte-nya? YouTube aja berapa tuh megabyte-nya, ya kan? Nah, itu HP kita bisa buang. Kita bisa buang ya, kita bisa buang sendiri atau minta tolong orang. Kalau ternyata itu terjadi dalam diri kita, itu gimana? Ya, jadi kita butuh terapis. Makanya ada banyak orang datang ke psikolog, ada banyak orang datang ke psikiater.
itu bukan berarti mereka gila. Bukan. Jadi aku banyak sekali mendapatkan aku tahu di Indonesia ya, ketika orang itu datang ke psikolog atau psikiater udah dianggap gila. Padahal nggak seperti itu. Karena jiwa ini butuh sekali. Jiwa itu adalah perjalanan yang nggak ada ujungnya, teman-teman. Ya, ini aku akan membagikan sedikit pengetahuan aku kepada kalian yang aku tahu, ya. Dan dalam paket cahaya ini aku banyak sekali sudah membantu orang. Puji Tuhan, alhamdulillah, astungkare ya. Bukan karena hebatnya aku, enggak. Karena Tuhan, ya. Karena aku yakin bahwa Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu sedemikian rupa, dengan kuasanya beliau, dengan cintanya beliau gitu loh. Contoh, Corona ini kenapa sih dia sembuhnya? Kita sembuhnya hanya melalui imun kita. Imun itu di mana? Kan di tubuh kita. Berarti ketika masalah itu datang, ya, apapun masalah itu, sebenarnya Tuhan itu udah sekaligus ngasih solusinya. Itu benar, ya. Back lagi cerita yang di klien aku yang mau cerai itu 5 hari, kemudian kami ngobrol, and then aku bilang, oke, kamu masuk paket cahaya ya, oke, dia setuju. Dan kamu tahu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, padahal pasangannya itu, partnernya itu sudah membayar advokat di Belanda, itu bayar 3.000 euro, itu sama dengan, lebih kurang ya teman-teman, itu 50-60 juta. Bayangkan, untuk menceraikan aja, ya, itu 3.000 euro, ya, 50-60 jutaan lah, hitung sendiri deh, 3.000 euro dikali 16.000 uang kita, ya. Dan kemudian dia membayar aku cuma 10%-nya. Dan itu kemudian aku kerjakan, dia juga sama-sama kami mengerjakan bersama, dalam arti di sini semua kembali ke Tuhan ya. Nggak ada di sini di aku orang yang nggak percaya tentang hantu dan apalah namanya hantu, apa setan, gondoruo, aku nggak percaya. Padahal aku tahu itu ada, tetapi aku nggak mau yang pikiranku masuk ke sana. Yang aku percaya adalah di dunia ini ada kebaikan dan kejahatan. Dan aku percaya bahwa orang-orang bodoh yang akan menghancurkan bumi ini. Bumi ini akan hancur, bumi ini akan rusak karena kebodohan. Itu yang aku percaya, ya. Jadi jangan khawatir, dalam pekerjaanku ini aku tidak bekerja sama dengan setan atau iblis. Buat aku setan dan iblis itu adalah sewujud-wujudnya manusia. Karena setan, gondoruo yang kita lihat di depan mata kita, sorry ya aku gatel kadang, itu hanya nakutin gitu loh, cuma gitu kan. Tapi iblis, setan yang senyata-nyatanya itu adalah sewujud-wujudnya ada di manusia. Ketika manusia itu melakukan korupsi, ya, itu manusia yang berwujud, setan yang wujudnya manusia, bener nggak? Karena itu yang lebih jahat. Pembunuhan misalkan, orang yang sampai melakukan kejahatan sedemikian rupa, itu kan setan ya. Jadi jangan takut dengan setan yang misalkan dia kayak pocong gitu. Iya, hanya menakuti aja. Tapi setan yang terbesar adalah di dalam diri kita ini, ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kalaupun ini pro dan kontra, kalau orang bilang kalau dikaitkan dengan agama, ya, tarot ini pro dan kontra ya. Nah, kalau aku mau mengatakan bahwa sebenarnya manusia ini, di dalam diri manusia ini
setiap orang ya, kita itu mempunyai energi dan potensi yang luar biasa. Ketika energi dan potensi kita itu keluar, itu adalah untuk kebaikan. Ya, bisa menjadikan satu kebaikan buat kita. Nah, energi manusia itu nggak bisa dibatasin. Bukankah energi yang kita punya ini itu bagian dari energi Tuhan? Benar nggak? Kadang-kadang kita itu menjebak diri kita sendiri untuk apa ya? Kita itu apa ya? Kadang kita itu apa ya? Menyempitkan diri kita gitu loh. Oh, ini nanti itu. Oh, nanti ini itu gitu. Karena di dalam pikiran kita itu sudah banyak program. Mau diakui atau tidak diakuin, kita itu dari lingkungan kita, dari keluarga kita itu sudah banyak dikasih doktrin ya, dikasih hal-hal yang itu kurang gitu, kurang membangun gitu ya, seperti itu. Nah, jadi tarot ini tidak ada hubungannya dengan iblis, dengan setan, dan aku tidak bersekutu, dan aku tidak ketika aku memainkannya itu memakai energi aku. Kenapa bisa tepat ya? Kenapa bisa tepat tarot ini? Karena sebelum aku membaca orang, aku kulonuwun, aku meditasi dulu. Apa itu meditasi? Meditasi itu adalah pertemuan kita dengan jiwa kita. Ya. Kalau kita berdoa, kalau kita sholat, kalau kita ke gereja, ke pura, ke tempat beribadah, kita ini bertemu sama Tuhan. Kita itu mau berterima kasih sama Tuhan. Makanya kalau kita itu berdoa sama Tuhan, gak usah banyak mengeluh. Gak usah, Tuhan itu kan maha tahu. Ya, matur aja terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, aku percaya Tuhan itu, Gusti Allah itu akan memberikan aku kekuatan, akan memberikan aku jalan keluar. Jangan yang berdoa mengeluh ya. Itu kunci teman-teman. Aku nggak pernah sih, bukan nggak pernah. Aduh, aku gimana ya? Kalau mau ngomongin aku sadar gitu loh. Aku sadar bahwa ketika aku bertemu dengan Tuhan itu, beliau itu apa ya? Maksudnya aku nggak perlu mengeluh gitu. Aku nggak perlu mengeluh karena beliau tahu apapun dalam isi hatiku. Setiap orang beliau itu tahu. Jadi kenapa aku harus mengeluh? Jadi aku datang kepada beliau, aku berterima kasih aja. Sudah, itu ya. Nah, jadi aku permisi dulu. Aku meditasi, aku bertemu dengan jiwaku yang tertinggi. Aku mengatakan, aku permisi, semoga semesta memberikan aku jawaban yang baik. Karena yang aku mau baca ini nasib orang, aku nggak bisa mainan, ya. Kalaupun nanti di kartu itu aku melihat sesuatu yang misalkan ya, aku melihat di kartu itu orang itu mau cerai, ya. Aku tidak akan mengatakan, tapi aku akan memberikan satu afirmasi positif agar orang tersebut meyakini bahwa dia memiliki harapan. Ya. Banyak orang yang dipikir kalau melihat tarot itu, oh nanti tahu. Oh aku kok takut ya lihat tarot. Kenapa? Nanti tahu matiku kapan. Nanti tahu aku selingkuh. Nanti tahu aku begini dan begitu, ya. Tarot ini akan mengatakan sesuatu yang hanya kamu tanyakan. Ya. Tetapi kadang tarot ini akan memberitahu kepada aku, misalkan orang itu punya past life. Past life itu apa sih? Everybody has past life ya. Misalkan dia punya trauma masa kecil. Ada orang datang ke aku, dia sulit banget cari kerjaan. Sulit banget.
lihat di tarot, orang ini sebenarnya punya potensi loh. Orang ini sebenarnya ada sesuatu yang ia akan bisa menjadi dirinya, ya. Tapi kenapa kok potensinya itu nggak keluar? Tarot ini mengatakan pada aku, dia punya past life. Nah, setelah itu karena dia telepon sama aku, oke, dia menghargai waktuku. Aku tanya, kamu, ya pokoknya dia itu bekerja selalu susah gitu loh. Kalaupun dapat itu sebentar dan dipecat kayak gitu. Kalaupun dia punya uang tuh selalu habis. Rezekinya sebenarnya ada gitu, ada aja rezekinya dia itu. Ternyata teman-teman, dia itu punya past life. Past life-nya itu apa? Ceritain ke aku. Aku bilang gitu. Karena kamu datang sama aku, kamu kan mau punya pekerjaan bagus ke depan. Iya, oke. Akhirnya dia menceritakan bahwa dia itu dulu waktu kecil, dia mengalami pelecehan seksual. Dan dia waktu kecil, dia itu punya kemarahan sama orang tuanya. Apa yang Tuhan tuh mau bilang? Ya, selesaiin dulu masa kecil kamu, trauma kamu. Setelah itu, Tuhan itu akan membuka jalanmu. Nah, tetapi orang-orang ini kan gak tahu ada apa, something wrong sama diriku ini. Berusaha sudah. Akhirnya datanglah mereka ke tukang tarot. Aku. Sudah aku buka Beb ya. Akhirnya ketahuan. Terus aku bilang, mau gak masuk paket cahaya? Oke. Setelah masuk paket cahaya, akhirnya dibersihkan ya. Jadi setiap manusia itu, kita itu punya blok-blok negatif. Blok-blok negatif itulah yang menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita. Blok-blok negatif itu apa? Ada 5 emosi. Ini aku menjelaskan secara ilmiah aja ya. Aku nggak menjelaskan secara kuantum fisika. Apa itu pakai cahaya? Jadi di pakai cahaya itu aku membersihkan blok-blok negatif. Ya, blok-blok negatif itu apa? Setiap diri manusia kita itu mempunyai 5 emosi yang sangat berpengaruh kepada diri kita. Emosi itu apa? Emosi itu adalah marah, anger, fear, worry, sad, and joy. Loh, joy itu kan senang ya. Ternyata joy di sini adalah overjoy. Joy di sini adalah yang dimaksud adalah people pleasure. Apa itu people pleasure? People pleasure itu adalah orang yang fake. Fake itu gini loh. Bukan fake apa ya? Jadi gini loh. Pengertiannya seperti ini. Aku mengobati di sini orang yang punya people pleasure itu banyak sekali. Jadi people pleasure itu adalah orang-orang yang gampangan, kayak lemah gitu ya. Jadi diutangin tuh mau. Terus padahal dia tuh nggak punya uang, Beb. Jadi dia itu datang ke orang lain untuk hutang dan ngutangin orang yang mau utang sama dia. Kamu bisa bilang itu konyol, ya. Tapi orang-orang people pleasure itu sakit secara pribadi. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka dibentuk oleh masa kecilnya. Karena pada masa kecilnya mereka itu memiliki figur orang tua atau figur pengasuh yang rapuh. Dan barangkali mungkin waktu kecilnya mereka akan selalu melihat orang tuanya tuh berantem, ya. Orang tuanya tuh berantem di depan mereka. Nah, orang people pleasure ini diasuh oleh figur-figur yang rapuh. Akhirnya ketika ia tumbuh kembang, ya, masa puber, mereka berpikir bahwa untuk menyenangkan orang lain, untuk membuat orang senang, dia itu harus menyediakan diri
agar dia itu dianggap, ya. Nah, jadi tepatnya pakai cahaya adalah pengobatan atau healing yang aku berikan selama 4-7 hari, ya. Kadang lebih ya Beb ya. Kadang lebih. Itu untuk mengobati trauma masa kecil, trauma masa lalu. Karena tadi seperti aku bilang bahwa setiap orang itu mempunyai blok-blok negatif. Jadi aku harus tahu nih, dia ini sakitnya di mana nih orang. Kalau di angernya dia, ya aku harus fokus di pengobatan itu, pengobatan emosi itu, ya. Nah, banyak orang people pleaser setelah itu luar biasa kemajuan mereka setelah mereka healing pakai cahaya. Mereka bilang yang thank you so much because they found themselves, ya. Mereka menemukan jiwa mereka. Terus sampai tadi malam ya, aku itu menangis. Aku nangis yang bahagia gitu loh. Karena ada 2 orang adik kakak. Mereka ini berada dalam lingkungan yang memiliki keluarga yang narsisistik, ya. Jadi ibunya ini adalah orang yang menganggap semua orang itu nggak penting, ya. Dan dia memperlakukan anak-anaknya ini different atau ya udahlah seperti itu, ya. Mungkin pilih kasih atau apa, ya. Jadi coba deh kamu ngaku. Ada nggak kamu masa kecil kamu yang kamu itu sakit hati sama ibu kamu, sakit hati sama bapak kamu, atau kamu merasa dibedakan, ya. Itu yang aku sebut dengan negatif block. Nah, ini akan terus itu lengket. Jadi lengket sekali, ya. Jadi emosi-emosi itu lengket, nggak bisa dibuka, Beb. Jadi kenapa makanya orang-orang itu datang ke psikolog, ke psikiater, karena untuk ngambil blok-blok negatif di dalam diri mereka. Kalau blok-blok negatif itu nggak pernah diambil, bayangkan kamu umur 6 tahun sampai kamu umur 35 tahun, blok itu nggak bisa diambil dalam diri kamu, lengket, ya. Itu akan menjadi blok mental. Blok mental ini kalau nggak diambil, itu akan menjadi satu karakter dan akan merubah kepribadian kamu, kepribadian kita. Ya, itu yang aku healing di sini. Jadi aku semalam yang thanks God, ya. Aku menangis itu bahagia karena dia mencari jiwa. Dia itu mau cerai, klien aku, dan dia itu berputar-putar kayak di roller coaster. Dia itu sebenarnya yang dia rasakan adalah spiritual awakening, ya. Tapi dia nggak tahu ini apa gitu loh. Sampai akhirnya selesai pakai cahaya, dia kemudian menemukan dirinya, menemukan jati dirinya, dan dia mengatakan pada aku, Kak Suki, terima kasih banyak karena I found myself, aku sudah menemukan jati diriku. Dan Tuhan itu ternyata luar biasa bahwa aku adalah makhluk Tuhan yang sesempurna ini. Bayangkan, ya. Oke, kembali lagi nih ya ceritanya di klien aku yang mau bercerai itu 5 hari. Dia udah, pasangannya sudah membayar 3.000 euro. Akhirnya hari kelima pasangannya datang dan mengatakan, saya tidak mau bercerai. Oh my God, itu yang, oh Tuhan, aku bilang sama klien aku, lihat, untuk menceraikan orang, ya, di Belanda itu 3.000 euro, itu mengeluarkan 60 juta. Dan kamu hanya mengeluarkan sesuatu, hanya 10%-nya, ya, dan keluargamu kembali. Sampai klien aku itu hampir setiap hari, waktu itu ya dia bilang, I love you Mbak Suki, katanya. I love you full, aku nggak tahu mesti ngapain, karena dia punya anak 2 ya, yang masih kecil-kecil.
Dan aku bilang, Tuhan terima kasih karena kedua anak ini terhindar dari broken home, yang mana kedua anak ini akan berada dalam cinta kedua orang tuanya lagi yang utuh. Benar nggak? Ya. Kemudian dia bilang, klien aku, terima kasih Mbak Suki, aku nggak tahu harus bilang apa. Terus pasangannya itu, partnernya itu ya, itu kayak dipelet. Jadi itu yang kayak jatuh cinta lagi gitu loh. Jadi pakai cahaya itu luar biasa. Nah, kita mau main dulu ya, kita main dulu. Nanti aku sambung lagi. Ayo teman-teman, kita mau main kartu. Jadi di sini apa ya? Temanya apa ya? Temanya adalah Oke. Ada nggak teman-teman yang mengalami gagal di sini? Kegagalan, ya? Ada nggak? Nah, oke. Banyak teman-teman aku yang bertanya, kenapa aku sekarang nggak menulis lagi ya? Oke. Jadi ini adalah bukuku. Ya, aku punya 3 ya teman-temannya. Yang satu kebetulan habis. Jadi buku yang secangkir kopi habis. Ya, ini buku aku. Ya, punya 3. Sebenarnya mau 5, tetapi yang 2 masih, aku belum ada waktu karena di paket cahaya ini, di reading tarot ini juga aku sebenarnya menulis teman-teman. Jadi kalau teman-teman teman-teman yang udah punya buku aku, thank you so much ya, terima kasih banyak. Sebenarnya aku hampir setiap hari itu aku menulis, Beb. Tapi aku menulisnya itu untuk ke klien aku ya. Jadi sebentar. Nah, aku hampir setiap hari itu aku menulis di sini untuk klien-klien aku ya. Aku berpikir kalau misalkan dari klien aku, experience klien aku itu dibukukan, oh my god, itu barangkali menjadi bestseller ya. Karena itu ceritanya amazing. Udahlah, aduh, ceritanya tuh luar biasa mereka itu ya. Ada yang waktu kecil ya, pernah mengalami sodomi ya. Dan kemudian ikut pakai cahaya, dia mengaku dia suka sama sesama jenis, karena itu yang aku bilang itu teman-teman, blok mental ya. Karena blok mental itu bahaya ketika seseorang mengalami pelecehan atau orang itu mengalami trauma masa kecil. Mereka akan memproyeksikan ke perjalanan yang berikutnya. Itu yang harus diputus. Jadi ketika dia mengalami sodomi, kemudian dia mengaku bahwa dia lebih suka sama sesama laki-laki. Sebenarnya kita nggak boleh memvonis mereka ya. Kalau jadi aku tuh begini, kalau kamu nggak bisa menolong orang, jangan pernah menjudge, ya. Doakan saja, semoga dia menjadi pribadi yang tercerahkan, atau ia akan bertemu dengan orang yang akan menolong dia, menolong jiwanya, ya, menolong kepribadiannya. Jangan pernah kita menjudge, teman-teman, karena Tuhanlah yang berhak menghakimi kita, siapapun itu. Karena nobody perfect. Aku pun bukan manusia yang perfect, tapi aku mencoba untuk menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja, ya. Jadi pesan aku, jangan menjudge siapapun itu. Ada juga banyak orang yang datang ke aku, mereka mengaku mereka ingin bunuh diri, ya.
kamu nggak bisa menyalahkan mereka. Dan kita nggak bisa bilang bahwa orang yang mau bunuh diri itu, orang yang punya pikiran bunuh diri itu, mereka nggak punya Tuhan, mereka kurang iman. Not like that, ya. Kalau kita bicara agama, memang itu dilarang, ya. Karena itu tidak bagus, ya. Karena itu bertentangan dengan keyakinan kita. Orang yang mau mengakhiri dirinya, orang yang mau bunuh diri, ya. Tapi keyakinan dan kebenaran itu hal yang berbeda. Kebenarannya adalah mereka pernah mengalami hal yang gak adil. Mereka pernah disodomi, mereka pernah dilecehkan, mereka pernah dalam kondisi yang tidak adil sama orang tuanya sendiri. Ya, teman-teman, itu saran aku. Jadi jangan pernah kita menghakimi orang. Kalau kamu gak bisa menolong orang itu, doakan. Jangan pernah menghakimi, karena sosmed itu aku melihat sekarang ada seperti mata pisau, ya, berguna ketika kamu menggunakannya dengan baik. Tidak akan berguna, akan membunuh orang dengan kata-kata kamu. Misalkan gini, kamu melihat sesuatu orang, kamu ikutan memberikan satu celoteh atau sesuatu yang gak bermanfaat. Orang itu bisa melakukan bunuh diri, ya, dari hanya kata-kata yang aku sebut adalah blok negatif. Jadi banyak orang klien aku yang datang, mereka mengaku bahwa mereka ingin bunuh diri. Kita gak bisa bilang, oh dia kan gak punya iman, oh dia gak punya Tuhan. Enggak seperti itu. Seperti aku bilang bahwa keyakinan dan kebenaran itu berbeda. Kebenarannya adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kita mungkin gak ada di situasi itu, ya. Jadi itu pesan aku, pesan kita semua, jangan pernah menghakimi orang, karena kita bukan Tuhan, hanya Tuhan yang berhak menghakimi, ya. Apapun yang orang itu maksudnya apa kek, ya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata jelek, ya, seperti itu. Siap bermain? Jadi temanya adalah kenapa aku selalu gagal dalam hubungan atau rumah tangga. Mau nggak dilihat kartunya? Ya? Oke. Ini kepanjangan nggak sih aku ngomongnya? Ada Shen lagi. Halo Shen. Iya. Oke. Kita mau bermain. Aku punya kartu tuh 26 kartu. Nah, ini namanya satu deck, ya. Satu deck itu ada 78 cards, ya. Nah, ini satu deck. Aku punya 26 deck dan mereka semua berbeda. Kalian kenalan dulu, ya. Ini kartu kedua. Ini kartu ketiga. Ini kartu keempat. Tapi nggak semuanya, ya. Nggak semuanya aku kasihkan, ya. Dan kalian juga bisa belajar. Tarot ini bisa dipelajari semua orang, karena di tarot ini banyak sekali filosofi, ada psikologi, dan ada juga lambang-lambang alkemis, ya. Jadi, tapi untuk mereading atau membaca itu yang sulit, karena kita harus masuk ke intuisi, ya. Karena nggak semua orang diberikan intuisi, ya. Tapi semua orang bisa mempelajari ini. Dan ini bukan magic, ya. Dan aku tidak bersetubuh dengan setan atau iblis, ya. Tadi dari awal sudah aku jelaskan. Oke, jadi ini bukunya tarot, ya. Kalian bisa mempelajarinya. Dan ini adalah kartu aku yang khusus banget buat wanita, karena wanita itu pengen banget dimengerti, ya. Nih. Ini buat wanita nih. Tuh. Kenapa aku membaca tarot bisa tepat? Karena sebelumnya aku meditasi dulu, ya. Meditasi itulah yang membuat tepat, karena sebenarnya yang aku baca adalah pikiran alam bawah sadar kamu, ya.
seperti itu. Dan ini lagi, dan ini dari Rusia kartu ini ya. Tuhan, bacanya aja aku nggak ngerti ini apa tuh, pakai bahasa Rusia, I don't know. Seperti ini, tebel banget ya. Jadi tarot tuh seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini adalah untuk ke hubungan. Jadi kalau orang itu misalkan dia mau cerai atau hubungannya gimana, ini khusus untuk asmara. Nih. Bagus ya. Kartunya bagus ya. Dan kartu tarot ini ada yang harganya satu deck ini. Ada yang harganya satu deck ini harganya 25 juta. Ya, bayangkan kamu datang ke aku, kamu nggak mau menghargai waktuku, kamu nggak mau bayar, kamu mau gratisan. Gimana dong? Sedangkan untuk tahu tarot ini aku harus belajar 6 bulan, setahun. Tapi memang dulu sebelum aku punya tarot, sebelum aku pegang tarot, aku sebenarnya sudah banyak membantu orang, tapi lewat spiritual aku. Aku banyak membantu orang, puji Tuhan, alhamdulillah. Waktu di Bali banyak sekali orang yang aku bantu, orang-orang yang kena magic, orang-orang yang banyak masalah mereka. Dan aku dibilang aku dukun ya. Tapi aku kesininya, aku I don't care lah ya. I don't care what to say to me ya. Karena secara kuantum fisika aku bisa menjelaskan kenapa pekerjaanku di tarot itu aku berhasil. Ya, secara metafisika aku bisa menjelaskan, tetapi yang aku bisa jelaskan yang tadi mungkin kalian bisa back ya. Aku sudah menjelaskannya secara ilmiah aja ya. Dan ini adalah kartu untuk anak-anak. Jadi misalkan ada juga orang tua yang datang ke aku tanya, Mbak Suki, anakku itu kok nggak fokus. Mbak Suki, anakku itu belajarnya nggak fokus. Terus mereka itu suka pipis, suka ngompong, dan apalah ya masalah mereka. Mereka juga datang ke aku. Tapi yang di sini yang aku kasih afirmasinya tentu orang tuanya ya. Tapi nanti energinya pasti aku sambungkan ke anaknya ya. Ini khusus untuk anak-anak kartu ini. Ya. Dan banyak ya, tadi berapa? Udah kamu hitung belum? Ini angel. Ini adalah ya, ini sama. Ya. Ini pesan malaikat. Karena setiap kita itu punya malaikat, Beb. Jadi kita itu punya malaikat dalam diri kita dan itu yang menjaga kita. Dan aku percaya itu. Terus ada ini. Ya. Ini keren banget. Ya, harga tarot itu ada yang 50.000 sampai yang tadi aku bilang 25 juta. Terus macam-macam ya. Jadi tarot itu juga sesuai ya, dari kartunya, dari penampilannya sampai dia kehalusannya kayak gitu. Itu pasti ngaruh ya. Dan ini kartu Remi dari Cina. Jadi Diego dapat dari Cina karena Diego kan dokter akupunktur dan dia juga Chinese dokter. Terus dia mempelajari Zigong di China ya. Dan ini waktu dia dapat di China. Sebenarnya aku juga mendapatkan banyak pengetahuan seperti ini. Lebih ke tadi hubungan manusia itu, hubungan kita itu, hubungan antara pikiran, mental, emosi yang kemudian akan memberikan vibrasi. Itu aku banyak belajar dari Diego ya. Karena sampai ininya aja, karena dia dokter akupunktur ya, sampai ku taruh di sini karena aku juga pengen belajar, ya.
Ini adalah alat-alatnya si Diego. Ini. Jadi dia juga healing. Dia seorang penyembuh. Dia kliennya lumayan banyak, puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi satu hari dia punya klien 10. Tapi dia kerja cuma seminggu 3 kali ya. Karena di Belanda itu semakin kamu banyak uang, semakin kamu semakin pekerjaanmu bagus, kamu akan teks kamu semakin banyak. Tanya tuh Shana tuh. Jadi aku dan Diego orang yang ingin menikmati hidup. Jadi kami hanya bekerja seminggu 3 kali aja ya. Oke, main aja ya. Oke, tadi nggak semua kartunya aku kasih tahu ke kamu, hanya beberapa aja. Jadi kita mau bermain. Jadi aku kasih tema aja ya. Temanya adalah kenapa aku selalu gagal dalam hubungan dan rumah tangga. Nanti kapan-kapan atau kalian boleh komen di bawahnya nanti tema apa yang nanti next week aku mau bawain dan aku bacain ya. Karena ini buat umum dan ya maklum aja ya. Aku membaca dari banyak energi. Kecuali kamu datang ke aku dengan privat, kita personal reading. Oke? Apapun masalah kamu. Karena seperti yang aku bilang bahwa Tuhan itu ketika memberikan satu masalah sekaligus sama solusinya. Ya, percaya itu. Kalaupun masalah itu belum terjadi, kita harus ingat bahwa waktu Tuhan bukan waktu manusia. Waktu manusia bukan waktu Tuhan. Ya? Oke, now aku minta kalian serius ya. Serius, fokus, sorry. Kalian fokus. Fokus, hitungan ketiga. Aku mau ambil energi kalian. Ini khusus buat teman-teman yang lagi galau aja. Yang lagi bahagia nggak usah deh. Kamu lihat aja ya. Jadi teman-teman yang galau aja, yang mungkin pernah punya hubungan gagal, mengenai hubungan, mungkin pacar, mungkin gebetan, mungkin selingkuhan. Terserah dong ya, hidup ini kan pilihan. Seperti aku bilang, it's not my place to judge people. Karena hidup ini penuh dengan pilihan ya. Jadi bukan tempat aku untuk menghakimi ya. Siapa gue? Oke. Dan sekali lagi untuk kamu yang gagal rumah tangga, misalkan sudah bercerai dan kemudian gagal lagi ya. Oke, ini hanya sesuatu alat bantu seperti ini juga. Ini alat bantu dan ini alat bantu. Kalau ini hilang, ini rusak, ini terbakar, ini hanyut. This is just hanya tool ya, hanya alat ya. Aku nggak tergantung sama ini, aku tergantung kepada energiku sama otakku ya, yang Tuhan berikan ke aku sama intuisiku. Kamu fokus 3 hitungan. Kamu lihat ini, jangan berkedip ya. Untuk kamu yang galau aja ya. Aku mau membaca dan aku mau menangkap energi kamu, Beb. Oke? Mulai ya. Jangan kedip. Oke. 1 2 3. Oke. Very good. Terima kasih. Dan sekarang kamu pikirkan apa masalah kamu. Pikirkan atau kamu bisa rasakan ya. Oke. Kasih kesempatan aku untuk mengocok. Fokus ya. Untuk kamu yang galau aja.
Kenapa aku selalu gagal dalam hubungan dan rumah tangga? Pikirkan orang yang kamu cintai, atau pacar kamu, atau gebetan kamu, atau mantan suami kamu, atau siapapun itu. Ada yang jatuh satu, doesn't matter. Hilang ya, terlalu emosi. Oke. Aku akan mengambil 2 ya, karena 1 sudah keluar. Oke. Nanti aku tunjukkan kartunya ya. Oke. I have 3 cards now. So, aku mau ngocok yang kecil ya. Mau ngocok yang kecil juga. Kenapa aku selalu gagal dalam hubungan dan rumah tangga? Pikirkan, rasakan, bayangkan ya. Oke, sekarang aku mau kasih tahu kartunya ya. Mungkin harus madep ke sini kali ya. Kelihatan nggak, Beb? Kok dari tadi nggak ada yang nggak ada yang selo ya sama aku ya. Oke, ini kartu-kartu harus aku taruh sini dulu supaya tidak mengganggu. Oke. Kelihatan nggak? Oke. Ya. Di sini ada 3 kartu, ya. Kelihatan? Oke. Ini kartu number 1. Ini kartu number 2. Ini kartu number 3. Ya. Sekarang mana kartu yang mau kamu atau kamu mau? 1, 2, 3. Ya. Kasih ini aja ya. Kartu 1 adalah sepatu. Kartu 2 sebentar. Kartu kedua adalah angel. Kartu ketiga adalah diamond. Oke? Are you ready? Ya? Oke. Sekarang aku bacakan. Sepatu, klompen, angel, atau diamond. Ya? Buat kamu yang galau aja, temanya adalah kenapa aku selalu gagal dalam hubungan atau rumah tangga, ya? Kamu laki-laki atau kamu perempuan, sama ya? Siap ya? Sekarang kartu pertama, yang klompen, aku buka ya. Kenapa aku selalu gagal dalam hubungan dan rumah tangga? Kartu pertama,
saat ini ya, nggak tahu nanti ya, yang melihat aku sekarang ini, yang terhubung dengan energiku sekarang ini, aku melihat wanita. Lebih dominan kamu, wanita, yang galau dengan hubungan seperti ini. Kamu adalah tipe wanita yang atau seseorang yang menarik ya. Kamu itu orang yang mudah sebenarnya. Kamu adalah pribadi yang mudah menerima sesuatu. Kamu adalah pribadi yang menyenangkan ya. Tetapi di sini kamu selalu dan kamu memiliki pasangan atau kamu berhubungan dengan orang yang sulit diajak komunikasi. Ya. Ini kartu yang kelompen. Banyak sekali pertentangan di antara kamu dan pasangan kamu. Entah dia suami kamu atau mantan kamu atau siapapun itu. Jadi kalian ini komunikasinya nggak bagus, ya. Kamu bicara apa, dia nanggepinnya apa. Itu yang terjadi. Jadi kamu juga heran, padahal kamu itu bisa menerima dia gitu loh, menerima kekurangan dia. Kamu bisa memaklumi dia, kamu bisa apalah sama dia ya. Tapi pasangan kamu, orang yang kamu sayangi ini bukan orang yang tepat. Karena kamu nggak bisa menjadi diri kamu gitu loh. Ya. Pertengkaran itu selalu datang dan kamu dan dia seperti berada di atas menara. Ya, nggak nyambung, alias nggak nyambung. Nah, itu sebabnya kamu nggak bisa langgeng sama dia. Karena komunikasi, karena banyak hal yang nggak bisa jadi satu. Terlalu banyak perdebatan, Beb. Ya. Oke, sekarang kartu kedua, Angel. Ya. Yang terhubung dengan energi aku, yang aku baca, kamu selalu, siapapun ya ini aku baca ya, jadi ini kan general ya, bukan private reading. Jadi yang aku baca banyak orang. Aku melihat di sini entah dia, entah kamu, kalian selalu berseberangan. Ya. Kalian selalu berseberangan. Itu kenapa dia mempunyai orang lain. Sebaliknya kamu juga memiliki hubungan dengan orang lain. Ya. Ketika kita mendapatkan kita menjalani satu hubungan, itu harus dilalui dengan langkah awal yang kedua-duanya baik. Tetapi di sini kamu adalah orang yang sangat mendambakan kebahagiaan. Everybody want to happy ya. Tetapi untuk kamu yang memilih kartu kedua, kebahagiaan itu belum kamu dapatkan, belum kamu ciptakan, belum kamu rasakan. Kenapa? Karena kalian mencintai orang yang dia itu gak pas juga, gak pas. Seperti aku bilang, dia mempunyai selingkuhan atau kamu yang mempunyai selingkuhan di sini, ya. Karena
langkah awal atau kalian mendambakan kebahagiaan kan dalam hubungan itu ya. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak dicapai, akhirnya kalian melirik kebahagiaan yang lain. Ya, itu yang terjadi. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang ada di persimpangan. Itu kenapa kamu gagal dalam hubungan. Nggak tahu dia atau nggak tahu kamu. Ya, oke. Ini adalah kartu yang terakhir, Diamond. Aku buka ya. Siapa yang milih nomor 3 dari kartu Diamond? Aduh, I'm sorry to say, karena hubungan yang ini yang memilih kartu 3 adalah hubungan yang sangat melelahkan, ya, sangat melelahkan. Jadi kalian terbentur banyak hal di sini, banyak sekali. Entah itu keluarga, entah itu keluarga kamu, entah keluarga dia. Terus banyak sekali gosip di sini ya, gosip. Jadi gosipnya itu ada aja gitu loh. Kamu akan menerima gosip tentang dia tuh begini. Sebaliknya dia juga akan menerima gosip dari orang lain, kamu tuh begini. Jadi ini hubungan yang, sorry tuh aku bilang, keluar nih. Nggak ketemu. Tetapi kalian saling mencintai, iya. Tetapi ini lebih ke hubungan yang sangat melelahkan. Ya? Oke. Setelah membaca kartu ini, kamu tahu misalkan, kamu inginkan punya solusi. Iya, pasti dong. Seperti aku tadi bilang, bahwa orang yang datang ke aku, ketika aku beri afirmasi, mungkin itu sudah cukup. Tapi ada masalah-masalah yang sangat membutuhkan fokus penyelesaian, ya. Oke. Hari ini aku mau mengakhiri ya, karena I think it's too much for me talking. Karena aku ada klien hari ini, nanti 2 jam lagi, jadi aku kesini sebenarnya cuma mau mampir untuk mau berbagi apa yang aku tahu ya. Mudah-mudahan apa yang aku katakan ini bisa menjadi satu manfaat ya. Nah, ketika orang datang ke aku untuk minta solusi, aku menawarkan pakai cahaya. Sekali lagi ya teman-teman, pakai cahaya. Pakai cahaya itu adalah penyembuhan, healing ya, untuk emosi, pikiran, dan mental. Ada juga orang yang datang ke aku, kenapa aku sulit pekerjaan. Mereka datang ke aku, setelah blok-blok negatifnya itu dibuka, pekerjaan itu datang, gak nyari, malah ditawarin. Aneh kan? Seperti yang aku bilang bahwa setiap manusia itu adalah pribadi yang unik, setiap manusia. Jadi Tuhan itu sedemikian uniknya membuat manusia ini dengan segala potensi ternyata. Kalau kamu gak bisa membuka blok, kamu nggak akan bisa membuka blok negatif itu sendirian, nggak bisa. Kamu butuh terapis, kamu butuh psikiater atau psikolog, atau kamu butuh guidance, ya. Dan di sini dipakai cahaya, aku mau jadi guidance kamu, ya. Itu pakai cahaya. Nah, ada orang-orang yang bilang, Mbak Suki, aku belum punya dana untuk pakai cahaya. Aku sarankan untuk ikut meditasi healing energy. Apa yang aku lakukan di meditasi healing energy itu selama 31 menit, kamu pasti terjangkau lah biayanya. Selama 31 menit kita akan meditasi untuk menghealing emosi ya, emosi yang aku fokuskan di sini. Nah, ada klien aku yang mengikuti meditasi healing energy 31 menit lewat online. Kalian gak perlu datang sama aku karena rumahku jauh di Belanda ya. Jadi semuanya aku lakukan online dan gak perlu datang karena dia gak punya biaya untuk pakai cahaya. Aku mau kasih dengarkan ke kamu ya Beb ya.
ini experience dia adalah termasuk people pleaser yang aku tadi bilang, orang yang mempunyai kepribadian yang nggak tegaan. Ya, ternyata itu adalah pribadi yang nggak menguntungkan buat kita. Itu harus diterapi, ya. Aku dengarkan ya. Saya seorang ibu rumah tangga, 38 tahun usia saya. Saya beruntung sekali dipertemukan dengan Mbak Dewi. Saya mempunyai banyak masalah dalam hidup saya. Saya datang kepada Mbak Dewi, saya menyampaikan apa permasalahan saya. Sebenarnya saya ingin bergabung dengan Paket Cahaya, karena keterbatasan dana. Mbak Dewi menawarkan sebuah program Healing Energy Meditation. Baiklah, aku ambil program itu sebagai langkah awal untuk menuju ke Paket Cahaya. Saya orang yang gak tegaan. Saya tidak bisa marah, sekalipun orang-orang melukai saya, menyakiti saya. Saat mengikuti meditasi healing energi, hari pertama tidak terjadi apa-apa pada saya. Hari kedua, hari ketiga, saya seperti mempunyai amarah yang dimana saya tidak bisa meluapkan terhadap orang-orang yang menyakiti saya. Dan hari itu juga, tumben-tumbenan saya ini tega menagih hutang kepada teman saya yang sudah lama sekali. Bahkan ketika saya tagih, dia selalu saja ada alasannya. Luar biasa hasil dari meditasi healing energi ini. Dia membayar hutangnya kepada saya. Bayangkan, sudah lama dia tidak membayar hutang dengan berbagai alasan. Dia membayar hutangnya. Kurang apa coba? Untuk teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang untuk datang ke Mbak Dewi dan segala solusi yang dia tawarkan. Untuk kesembuhan jiwamu, janganlah ragu datang. Makasih Mbak Dewi, semoga sukses selalu. Oke. Jadi aku fokus kepada emosi, mental, dan pikiran ketika orang datang ke aku untuk mendapatkan satu perubahan dalam kehidupannya. Apapun masalah kamu, jangan khawatir bahwa Tuhan itu ketika mengizinkan, Tuhan gak pernah memberi masalah ya. Tuhan hanya mengizinkan masalah itu terjadi untuk membuat kita dewasa. Tetapi ya, kita harus mengerti caranya gitu loh. Jadi teman-teman yang punya masalah dengan keluarga, terutama dengan trauma masa kecil ya. Kalian pernah dibedakan, kalian pernah didoktrin, kalian pernah disakitin sakit ya oleh banyak hal ya, mungkin pernah dibully, mungkin pernah yang tadi sampai aku katakan ya, sampai sesakit itu ya masalahnya, disodomi ya, dilecehkan ya. Ada juga yang datang ke aku sakit psikosomatis, sudah datang ke dokter, sudah datang ke psikolog, ke psikiater, belum berhasil. Tapi ikut ke Paket Cahaya, hanya 4 hari psikosomatisnya hilang sampai sekarang dan dia bahagia. Mungkin orang-orang yang nggak tahu selalu mendapatkan pacar yang salah atau orang yang salah. Ayo deh ke aku, ya. Aku mau bantu kamu. Tetapi memang kalian harus menghargai waktuku, ya. Kalau nanti nggak bisa ikut dulu ke Paket Cahaya, kalian bisa ikut ke meditasi healing energy 31 menit. Kalian pasti mampu bayar ya. Karena aku juga maksudnya ini pekerjaanku, aku profesional ya.
Dan setiap orang pasti akan menghargai waktu, ya, apalagi untuk satu kebaikan, ya. Barangkali kamu punya trauma dulu sama mantan kamu pernah disiksa, kamu pernah mendapatkan hal-hal yang nyakitin, atau orang-orang yang punya keinginan bunuh diri, datang deh ke aku. Aku mau bantu kalian, ya. Aku pengen bumi ini cepat pulih. Karena corona ini mengajarkan aku banyak hal. Karena bumi ini juga butuh healing, teman-teman. Ya, bumi ini butuh healing. Kalau bumi sedang butuh healing, masa kitanya hidup dengan kesetresan? Ya. Jadi yang galau, yang stres, daripada kalian curhat di sosmed, ya, buat status-status yang menumpahkan kemarahan, ya, I will tell you, they don't care. Orang, kalau kamu marah di sosmed, kamu marah ini, marah itu, orang itu nggak akan peduli, beb. Orang itu akan ketawa ngelihat kamu yang, oh my god, childish ya, oh my god, serapu ini ya. Ya, jangan. Ayo datang ke aku kasih solusinya, aku bantu. Oke, gitu aja. Lain waktu kita sambung lagi. Nanti kita main-main lagi ya, kartu. Silakan yang mau datang untuk konsultasi masalahnya. Aku bisa melihat masalah dari kartu tarot, mediaku, dan ampas kopi, dan daun teh, ya. Dan jangan khawatir, tidak bertentangan dengan agama, karena aku bisa menjelaskannya dengan ilmiah. Karena ini hanya alat aja, ya. Kalau ini hilang, kalau ini rusak, kalau ini tenggelam atau terbakar, this is just the tool. Ini hanya alat, ya. Seperti kamu masak di dapur, kamu butuh panci, kamu butuh wajan, kamu butuh peralatan, ya, agar kamu bisa memberikan cita rasa yang enak. Sama dengan tarot. Tarot ini hanya alat aku untuk melihat masalah orang itu sedalam apa. Kalau ini hilang, kalau ini rusak, I don't care. Karena aku bisa beli lagi. Karena aku tidak menuhankan ini. Ya, oke, begitu aja. Sudah cukup terlalu lama dan aku akan kembali kepada pekerjaanku. Dan salam buat semua teman-teman. Semoga kita selalu disinari oleh kasih dan cinta. Ya, salam cahaya.